Balai Kota Jakarta menjadi salah satu lokasi unjuk rasa Ormas Islam pada Jumat siang ini. Kita langsung saja akan bergabung dengan Priscila Dauhan yang ada di lokasi. Ya, Priscila, bagaimana tanggapan Gubernur DKI Jakarta Ahok terkait dengan unjuk rasa yang digelar ribuan massa dari Ormas Islam hari ini? Ya, Liza, kita tahu bahwa Balai Kota merupakan salah satu titik tujuan aksi unjuk rasa dari ribuan massa Ormas Islam yang berunjuk rasa untuk menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terkait dengan penistaan agama. Dan tadi juga sempat Gubernur Ahok menyatakan tanggapannya mengenai hal tersebut, yang menyatakan bahwa ia mempersilahkan seluruh massa untuk melakukan aksi unjuk rasa ini, namun tetap dilakukan secara damai. Ia juga kembali meminta maaf kepada seluruh umat muslim di Indonesia, khususnya para pengunjuk rasa yang akan melakukan aksinya ini terkait dirinya yang dianggap melakukan penghinaan. Ia pun mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak bermaksud untuk menghina ataupun melakukan penistaan agama, apalagi menghina agama Islam. Dan juga Ahok menyatakan bahwa dirinya tidak meminta pengamanan secara khusus kepada Polri begitu, karena dirinya juga masih merasa bahwa Balai Kota merupakan tempat yang aman, dan ia pun mempersilahkan para pengunjuk rasa tetap melakukan aksinya dengan damai. Dan kita langsung lihat saja pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengenai demonstrasi pada hari ini. Udah minta maaf, mau ngapain lagi itu? Itu kan udah jelas minta maaf, orang ini udah nggak terima minta maaf masih demo kan? Ya ngapain kita mau ini? Orang udah minta maaf, orang sama sekali udah jelas kok, bisa nonton videonya penuh, tidak ada maksud sama sekali kita menghina Al-Quran atau menghina Islam. Kalian juga yang mau ngintai saya salah ngomong juga di Pulau Seribu 5 hari nggak ketahuan juga toh. Kan TV, media banyak, kalian wartawan gitu banyak. Saya ngomong kok nggak ada yang tulis. Gitu loh. Setelah dipotong-potong baru jadi ramai kan. Nah itu aja buktinya. Kita lihat aja situasinya. Ya kan? Ini mau ketemu apa? Inti mereka kan cuma mau nyeret aku ke penjara kan gitu kan. Ini kan sebagian orang kan udah gerakan yang pengen nyeret saya kasus sumber waras, nyeret saya reklamasi, yang bikin anarkis di KPK. Kan tujuannya cuma itu. Tujuannya cuma satu, gimana Ahok bisa masuk penjara nggak ikut pilkada. Berarti demo ini politis ya? Saya nggak tahu, orang udah selesai kok pemimpin agama itu PBNU semua udah ngomong. Bahkan Bawaslu juga mengatakan tidak ada pelanggaran, nggak ada maksud. Kamu lihat rekam jejak saya dong, saya kan dari Belitung Timur jadi bupati, dia kecil 93% Muslim, DPRD-nya 55% Partai Islam. Ini dong teruji gitu loh, jadi kita karakter mau. Kamu kira bohong-bohongan gitu loh, kita bangunin masjid, naikin haji marbot, bukan kita mau riak gitu ya. Mana pernah orang pikirin anak-anak madrasah yang miskin untuk dikasih KJP? Berapa banyak perguruan Islam yang nggak memenuhi standar ukuran sekolah loh. Peruntukannya nggak standar, kita resmikan karena itu. Pemerintah Kota Jakarta Selatan telah menertibkan Kali Krukut tahap pertama kemarin. Penertiban Kali Krukut akan dilakukan secara bertahap dan ditargetkan selesai pada tahun ini. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan Clara Alverina langsung dari Kemang, Jakarta Selatan. Clara, sampai siang hari ini bagaimana kondisi kawasan di sekitar Kali Krukut? Marvin, setidaknya ada 4 rumah dan juga 1 lahan hotel yang ditertibkan oleh pemerintah Kota Jakarta Selatan dalam penertiban Kali Krukut yang berlangsung kemarin. Dan saat ini berdasarkan pantauan kami di Hotel Pop, saat ini terlihat dari pengelola hotel sudah mulai membongkar lahan mereka yang dianggap melanggar izin aturan mendirikan bangunan dan juga tidak memiliki sertifikat tanah. Dan saat ini terlihat juga para pekerja sudah mulai membongkar. Para pekerja ini berasal atau dipekerjakan dari pihak pengelola hotel, bukan dari Satpol PP pemerintah Kota Jakarta Selatan. Rencananya juga di samping Hotel Pop ini rencananya akan dibangun tembok. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi luapan Kali Krukut jika nantinya terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Target memang akan selesai dalam waktu dekat ini. Pemerintah Kota Jakarta Selatan memberikan tenggat waktu kepada pihak pengelola Hotel Pop untuk menertibkan kawasan lahan mereka yang dianggap tidak memiliki izin aturan bangunan dan juga tidak memiliki hak sertifikat tanah. Marvin.
Clara, selain satu hotel tadi, ada berapa bangunan yang menyalahi izin pemendirikan bangunan di sekitar Kali Krukut? Marvin, pemerintah kota Jakarta Selatan mencatat ada 500 bangunan yang tidak memiliki aturan, tidak memiliki izin mendirikan bangunan, dan jika kemarin baru ada beberapa bangunan saja yang ditertibkan, ini artinya masih ada ratusan bangunan lainnya yang harus ditertibkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Penertiban Kali Krukut ini akan dilakukan secara bertahap. Kemarin merupakan tahap yang pertama dan target akan diselesaikan tahun ini. Dan pertama dari Pemprov DKI Jakarta rencananya memang akan melakukan penertiban pada bangunan-bangunan yang tidak memiliki sertifikat tanah dan juga menyalahi aturan izin mendirikan bangunan. Jika nantinya hasilnya sudah cukup baik dan juga Jakarta Selatan sudah tidak banjir lagi, maka penertiban Kali Krukut rencananya akan dihentikan. Namun jika nantinya di kawasan Jakarta Selatan masih terjadi banjir dan juga tidak berdampak besar, rencananya juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan menertibkan bangunan-bangunan yang memiliki sertifikat tanah. Caranya adalah dengan melakukan konsinyasi atau membeli tanah mereka. Dan memang penertiban Kali Krukut ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, memang harus dilakukan karena ini merupakan upaya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi titik-titik banjir. Salah satunya di kawasan Jakarta Selatan atau Kemang ini yang kita ketahui bersama belakangan ini selama musim penghujan selalu mengalami banjir. Marvin. Clara Alverina, terima kasih untuk informasi Anda. Ya, sementara itu pemerintah kota Jakarta Selatan memulai tahap pertama penertiban bangunan di bantaran Kali Krukut. Penertiban bangunan bertujuan menanggulangi banjir di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Penertiban tahap pertama dimulai dengan menertibkan 4 bangunan semi permanen di Kelurahan Petogogan. Bangunan ini menyalahi aturan karena dibangun di bantaran kali. Selain itu, keempat bangunan ini juga tidak memiliki izin mendirikan bangunan dan sertifikat tanah. Dan selain 4 bangunan semi permanen di Kelurahan Petogokan, sebagian lahan Hotel Pop Kemang juga akan ditertibkan selebar 10 meter. Sebagian lahan ini dimanfaatkan lahan di sisi Kali Krukut di luar kepemilikannya. Namun sebagian lahan Hotel Pop batal ditertibkan Rabu pagi karena menunggu pembangunan tembok atau pagar pembatas hotel dengan Kali Krukut. Pihak Hotel Pop mengatakan menerima penertiban ini bahkan akan menertibkan lahan mereka sendiri. Sementara Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi, menegaskan saat ini Pemkot fokus menertibkan dan membebaskan lahan di 5 kecamatan dan 13 kelurahan yang dilintasi Kali Krukut. Targetnya penertiban bangunan yang tidak memiliki IMB di sepanjang Kali Krukut akan selesai pada akhir tahun ini. Awal kita mulai dari Hotel Pop dan berbarengan di Petogokan ada 4 rumah juga yang akan kita tertibkan. Kebetulan itu sudah kita pindahkan ke rusun mereka, ya, di Rusun Marunda. Hari ini juga di Kelurahan Petogokan ada 4 rumah yang akan kita robohkan. Kemudian minggu depan mungkin ke arah selatan. Untuk kali 20 meter. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memulai penertiban Kali Krukut tahap pertama pada Rabu lalu. Setidaknya 4 bangunan dan 1 lahan hotel sudah ditertibkan. Dan untuk informasi selengkapnya, segera bergabung rekan Clara Alverina yang melaporkan langsung dari Kali Krukut, Jakarta. Clara, bagaimana kondisi kali ini di Kali Krukut pasca penertiban kemarin? Marvin, setidaknya ada 4 bangunan rumah yang ditertibkan kemarin oleh Pemprov DKI Jakarta, tepatnya berada di kawasan Petogogan, Jakarta Selatan. Dan 1 hari pasca ditertibkan, saat ini kita bisa lihat masih banyak puing-puing sisa bangunan yang dirobohkan kemarin. Memang pasca dirobohkan kemarin tidak lantas menambah lebar dari Kali Krukut ini karena kemarin penertiban baru dilakukan pada bangunannya saja, sementara lahannya ini masih ada, sehingga
ini tidak lantas menambah lebar dari Kali Krukut sendiri. Posisi keempat rumah yang berada di kawasan Petogogan ini tepat berada di samping Kali Krukut, dan inilah yang menyebabkan Kali Krukut tepatnya di titik ini, di titik yang dirobohkan kemarin ini, memang menyebabkan Kali Krukut lebarnya hanya 3 sampai dengan 5 meter dari yang seharusnya 20 meter yang ditargetkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan bisa dibayangkan jika nantinya lahan ini juga sudah tidak ada dan juga normalisasi sudah berjalan dengan lancar, nantinya lebar Kali Krukut akan mencapai 20 meter dan ini bisa menambah daya kapasitas, daya tampung dari Kali Krukut untuk menampung air dan juga bisa menghindari banjir yang terjadi di kawasan Jakarta Selatan khususnya. 4 rumah di kawasan Petogogan Jakarta Selatan ini, Marvin, merupakan 4 dari 500 bangunan yang melanggar izin mendirikan bangunan, dan selain itu juga kemarin dari Pemprov DKI Jakarta juga sudah melakukan penertiban di lahan hotel, tepatnya Hotel Pop di Kemang, Jakarta Selatan. Meski demikian memang bisa dikatakan kemarin penertibannya batal karena menunggu nantinya akan dibangun tembok terlebih dahulu, karena dikhawatirkan jika nantinya tidak dibangun tembok, jika nantinya turun hujan dengan intensitas tinggi, dikhawatirkan banjir akan langsung menghantam Hotel Pop ini. Dan penertiban ini akan dilakukan bertahap. Kemarin merupakan penertiban yang dilakukan tahap pertama, nantinya akan ditargetkan penertiban ini akan dilakukan diselesaikan pada akhir tahun ini, dan ini merupakan salah satu prioritas dari Pemprov DKI Jakarta untuk menanggulangi banjir, mengurangi titik-titik banjir di ibu kota khususnya di kawasan Jakarta Selatan ini. Kemarin baru ada 4 rumah dari 500 bangunan yang ditertibkan, yang artinya masih ada ratusan bangunan lagi yang nantinya harus ditertibkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Marvin. Clara Alverina, terima kasih untuk informasi Anda. Untuk mengantisipasi banjir yang sering terjadi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Pemprov DKI melakukan normalisasi aliran Sungai Krukut dengan membongkar sejumlah bangunan yang berada di pinggir sungai. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan reporter Aditya Warman dan juru kamera Yanuar, serta pilot drone Rizky Andrianto yang berada di lokasi. Ya, selamat pagi Adit, bagaimana upaya normalisasi aliran Kali Krukut? Selamat pagi, Nastiti. Memang normalisasi yang merupakan salah satu proyek dari Pemprov DKI Jakarta di kawasan Kemang tahap pertama sudah mulai dilakukan terhitung tanggal 12 Oktober 2016. Itu artinya kemarin Pemprov DKI Jakarta melalui Pemkot Jakarta Selatan telah melakukan sejumlah pembenahan atas program normalisasi Kali Krukut. Tepat saya berada saat ini merupakan salah satu X dari Hotel Garden yang merupakan salah satu titik dari pembenahan ataupun salah satu yang termasuk dalam normalisasi tersebut. Bisa dilihat di belakang saya, Nasiti, ini merupakan salah satu pembatas ataupun tanggul yang memang sudah dibangun oleh Pemkot Jakarta Selatan yang memang memiliki ketinggian antara 1 hingga 1,5 meter yang dibangun guna menutupi tembok yang jebol oleh tingginya air yang sempat membanjiri kawasan Kemang bulan Agustus lalu. Selain itu juga, Nastiti, yang kami dapat sebutkan bahwasannya proyek dari pengerjaan normalisasi Kali Krukut di kawasan Kemang, Jakarta Selatan ini akan dikerjakan dengan sistem parsial. Artinya pengerjaan akan dilakukan satu persatu setiap titik sepanjang jalur Kali Krukut yang memang terbentang. Maksud kami terbentang dari kota Depok hingga banjir Kanal Barat di kawasan Jakarta Barat. Selain itu, Nastiti, Pemprov DKI Jakarta melalui Pemkot Jakarta Selatan juga telah ataupun tengah melakukan pembenaran dan juga penyisiran IMB ataupun izin mendirikan bangunan sejumlah bangunan di kawasan pinggiran dari Kali Krukut, tepatnya atau khususnya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan ini nantinya bangunan-bangunan yang menyalahi aturan ataupun tidak sesuai dengan fungsinya ataupun izinnya akan diberikan surat untuk membongkar bangunannya sendiri. Selain itu juga, Nastiti, yang dapat kami laporkan, pembongkaran pun juga telah dilakukan oleh Pemkot Jakarta Selatan. Salah satunya ialah
Pemkot Jakarta Selatan kemarin tepatnya telah membongkar tembok pembatas yang dibangun salah satu hotel, yaitu Pop Hotel yang memang terletak di kawasan Jalan Raya Kemang. Dan tembok itu memang disinyalir berdiri tepat 1,5 meter menjorong ke arah Kali Krukut dan ataupun didirikan tidak sesuai dengan fungsinya. Selain merobohkan tembok pembatas tersebut, Pemkot Jakarta Selatan juga merobohkan ataupun menertibkan sejumlah inventaris dari hotel. Beberapa diantaranya ialah pagar dan juga pos penjagaan keamanan di hotel tersebut. Nah, pembongkaran ini juga akan terus dilakukan seperti yang saya sebutkan secara parsial, satu persatu ataupun titik per titik di sepanjang Kali Krukut, khususnya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Nastiti. Ya, Adit, sejauh apa target dari perluasan dan normalisasi Kali Krukut, dan hingga pagi ini apakah ada kegiatan yang sudah berjalan di sana? Ya, Nastiti, memang target dari normalisasi Kali Krukut khususnya di kawasan Kemang akan berada pada poin 90%. Sampai pagi ini kami belum melihat sedikit aktivitas ataupun satu aktivitas dari pelanjutan ataupun kelanjutan normalisasi yang akan dilakukan oleh Pemkot Jakarta Selatan. Nah, Nastiti, kami dapat sebutkan sembari nanti Dinas Penataan Kota menyisir IMB tersebut ataupun IMB yang menyalahi fungsinya, nantinya Pemkot DKI Jakarta melalui 11 wilayah yang memang dilewati oleh Kali Krukut itu akan menginventaris dan juga mengukur trase yang nantinya akan dibangun oleh Pemkot Jakarta Selatan di sepanjang Kali Krukut yang memang itu merupakan salah satu proyek dari normalisasi Kali Krukut itu sendiri. Proyek ini tentunya akan membuat sejumlah daerah dilewati Kali Krukut tersebut terbebas dari banjir. Kami dapat sebutkan, Nastiti, sejauh ini terpantau 505 bangunan melanggar trase yang sudah diinventariskan oleh Pemkot DKI Jakarta. Maksud kami Pemkot Jakarta Selatan. Dapat kami sebutkan 11 wilayah yang memang tersinyalir dibangun ataupun melanggar trase yang memang sudah diinventariskan oleh Pemkot Jakarta Selatan. Rinciannya 33 bangunan di kawasan Bangka, 13 di Ciganjur, 12 di Cipedak, 26 di Cipete Selatan, 121 di Jagakarsa, 60 di Petogongan, 69 di Pondok Labu, 36 di Pulo, 4 di Kuningan Barat, 48 di Cilandak Timur, dan 83 di Pela Mampang. Tentunya, Nastiti, proyek ini merupakan salah satu unggulan ataupun fokus dari kerja Pemkot Jakarta Selatan untuk membebaskan sejumlah wilayah termasuk Kemang yang memang sejumlah ataupun beberapa waktu lalu memang menjadi sorotan karena menjadi salah satu daerah yang terserang banjir. Dan normalisasi Kali Krukut ini memang akan terus dilakukan karena seyogyanya Kali Krukut memiliki pinggiran ataupun batas kiri dan kanan sebesar 20 meter. Namun berkembangnya kemajuan pembangunan di DKI Jakarta dan juga arus urbanisasi membuat pinggiran kiri dan kanan dari Kali Krukut sampai saat ini hanya tersisa 1 hingga 1,5 meter. Nah, Siti, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Adit. Selamat bertugas kembali. Reporter Aditya Warman dan juru kamera Yanuar serta